Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki permasalahan-permasalahan terkait lingkungan atau terkait dengan pelayanan pemerintahan. Kebetulan komisi A ini adalah komisi di bidang pemerintahan bagian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan kepada kami terkait dengan pemerintahan begini terutama. Tapi tidak menutup kemungkinan karena DPRD adalah satu kesatuan. Jadi walaupun berbeda komisi, tapi tetap masih bisa menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada di luar komisi. Apalagi Pak Haji Karyatun Subiantoro ini selaku sekretaris komisi, jadi punya akses langsung kepada eksekutif. Itu Pak Haji ya. Insya Allah apa yang bisa disampaikan, yang Bapak Ibu sampaikan kepada pun tidak signifikan. Karena untuk PKK sendiri dia mengurusi semuanya ini, dari posyandu, PKK, dasar wisma dan lain-lain. Dan sekarang hampir kayak pegawai bekerja. Kembali bisa dimasukkan dari kami memiliki tambahan, misalnya masukan dari masyarakat untuk bisa dibawa sebagai hasil proses untuk kebijakan pembangunan ke depan. Barangkali itu sampai dari kelurahan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili. Yang sama-sama kita hormati Pak RW, terima kasih Pak RW sudah memberikan tempat di wilayah ini. Izin Pak, saya perkenalkan, saya membawa teman-teman satlak dari kecamatan di samping kiri Bapak, Pak Arif dari Bina Marga, samping kiri saya Pak Roni, Sekel. Berpanjang kalam, nanti kita akan bahas bersama, kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tertib, dan menghasilkan solusi-solusi yang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah ta'ala amanah kalau dari salah dan ummah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang
sama-sama kita hormati Kasih Kesra Kecamatan Ciracas, Ibu Ani yang tadi sudah memberikan kata sambutannya buat kita beserta jajaran yang di bawah. Ada juga Kasatpol Bina Marga Pak Arif Fadilah beserta jajaran sudah ada Pak Roni, juga Kasatpol Sosial Pak Sunadi beserta jajarannya, juga Sektor Kelurahan, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, juga pada tim saya semuanya yang sudah senantiasa membersamai saya. Puji syukur kehadirat pada kesempatan siang yang telah sama-sama kita limpahkan kepada dunia kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang setia ini zaman mendapatkan Allah dinaikkan menjadi. Tadi Pak Erwin juga sudah memberikan pengantar pada kita terkait dengan harapan-harapannya. Namun demikian saya PKS Pak Arifin Sugianto dari fraksi PKS pasien malam ini ya. Tentu amanah ini adalah amanah yang tidak mudah, apalagi ketika saya mengikuti musrembang di hampir semua level, baik musrembang di tingkat kelurahan, kecamatan, bagian maupun sampai tingkat provinsi, selalu saja ada keluhan-keluhan atau yang disampaikan oleh hadirin terutama dari pusat RW yang merasa sudah mengajukan harapan-harapan dari masyarakat melalui musrembang di setiap level, bahkan berkali-kali ada yang tidak terrealisasi. Ada yang 2 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, bahkan ada yang 9 kali. Tapi bagi saya merupakan hal yang ironis. Ketika tidak bisa dilaksanakan sekali 2 kali, masih mungkin bisa kita toleransi. Tapi kalau sudah sampai 5 kali, 7 kali, bahkan ada yang 9 kali, ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa? Makanya kemarin itu, pekan lalu kalau tidak salah, tepatnya hari Selasa ya, saya melakukan kunjungan kerja ke Jakarta Timur, ke Wali Kota, dan saya sampaikan kepada Pak Wali bahwa hadirkan seluruh lurah dan camat se-Jakarta Timur plus sudin-sudin terkait yang menjadi sudin teknis, agar kami bisa langsung menyampaikan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kami anggota Dewan itu melaksanakan tugas kenegaraan paling tidak ada 3 tupoksinya. Usulan-usulan dari Bapak Ibu melalui musrembang di semua level ternyata gagal sampai sekian kali ajuan tidak menjadi harapan bersama. Dan di dalam fungsi budgeting inilah yang kemudian besar pengaruhnya bagi anggota Dewan. Kenapa? Karena anggota Dewan lah yang kadang-kala jauh lebih tahu tentang sebetulnya anggaran DKI itu berapa. Bapak Ibu bisa DKI pasang maju. Sudah eksekutif saja sampai tidak tahu. Memang ini yang harus kita perbaiki. Saya bermitra dengan KIP, Komisi Informasi Publik. Ketuanya itu Pak Hari Siahaan Muslim. Dia selalu komunikasi dengan saya dan hampir setiap hari memberikan laporan ke saya. Seharusnya memang informasi-informasi yang harusnya sampai kepada masyarakat disampaikan terbuka. Ini sekarang saya sudah jarang sekali melihat. Sekarang sudah jarang saya temui. Menandakan bahwasannya kurang keterbukaan transparansi di dalam informasi yang perlu diakses oleh publik, oleh masyarakat. Makanya kemudian kami ingin memberikan informasi di forum-forum ini bahwa APBD DKI melalui kami, saya sebagai anggota Dewan, dari tangan kita nggak cukup untuk menggambarkan nolnya, ya, karena 12 ini dari kita yang 10. Angka yang cukup besar dan paling besar dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten kota lain di Indonesia, terbesar. Dan bayangkan kalau kemudian harus kita banding-bandingkan, walaupun masih banding-banding, ya, itu kata Farel. Bagi saya harus kita bandingkan. Kenapa harus saya bandingkan? Bayangkan jumlah penduduk DKI itu berapa? 15 juta. Kalau pagi, siang, dan sore hari.
Kalau Malang tinggal 13. Yang 2 juta mana? Ke Depok, ke Bogor, ke Bekasi, ke Tangerang. Kan kita pilih. Termasuk kayak Pak Roni. Cari makan di Jakarta, tinggalnya juga di Jakarta. Ya, ini setahun tapi tetap. Ini dengan jumlah penduduk 15 juta saja, APBD-nya 74 triliun. 82,74 triliun. Kalau saya bandingkan dengan Jawa Barat, jumlah penduduk Jawa Barat berapa? 45 juta. Ya. Jumlah kabupaten kotanya 27. Kalau di DKI 5, total 1 kepulauan seribu. Jumlah penduduk di Jawa Barat 45 juta. APBD-nya berapa? 33 triliun. Lebih kecil. Tapi jumlah yang di cover jauh lebih banyak. Maka seharusnya kalau kita bandingkan di DKI dengan 82,74 triliun, jumlah penduduknya sekecil, luas cakupannya juga lebih kecil, sudah selayaknya memunculkan ketenangan warganya akan hak dan kewajibannya bisa cepat terselesaikan. Minimal nggak sampai 2 kali, 3 kali, sampai 9 kali mengajukan dalam musrenbang, kan begitu Pak ya? Itu yang kedua, fungsi anggaran. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kami anggota dewan harus melakukan fungsi pengawasan. Apakah benar hak-hak warga DKI itu sudah tersampaikan atau belum? Bayangkan, dari 82,74 triliun itu uang siapa? Uang siapa Bapak Ibu? Uang rakyat. Dari mana uang merasa itu uang rakyat? Pajak. Bapak Ibu merasa bayar pajak? Apa aja? Pajak bumi dan bangunan, motor, kendaraan, terus listrik, retribusi, itu mah bulanan. Tiap hari Bapak Ibu bayar pajak, suka maupun tidak suka, terpaksa maupun dipaksa. Apa itu? Setiap kali belanja ke Indomaret, Alfamart itu ada 10% terkumpul dari Bapak Ibu semua setiap hari sampai setahun dikumpulkan. Itu namanya PAD, pendapatan asli daerah. Meskipun PAD itu tidak hanya itu saja, ada pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lainnya. Ada 16 pajak yang diambil untuk membayar dan membiayai pembangunan di DKI. Itu yang harus diseimbangkan, bahwa hak-hak Bapak Ibu itu harus bisa kita sama-sama kontrol. Sudah layak belum? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami anggota dewan ketika melaksanakan tugas yang seperti ini, namanya reses, serap aspirasi, dalam rangka untuk memberikan kanal ketika melalui usulan musrenbang tidak tercapai, tidak bisa diakomodir, tidak dilaksanakan, maka bisa melalui forum reses. Yang kedua, anggota dewan melaksanakan kegiatan yang namanya sosperda, sosialisasi peraturan daerah. Ada banyak perda-perda yang seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat karena ada di situ hak dan kewajiban. Ada 57 perda yang seharusnya menjadi haknya Bapak Ibu untuk tahu. Tapi kebanyakan tidak tahu. Saya mau tanya, sudah berapa perda yang sudah disosialisasikan ke Bapak Ibu? Nggak ada ya? Belum pernah dapat sosialisasi perda? Atau jangan KPD juga belum dapat sosialisasi peraturan daerah itu? Dapat nggak Pak? Ya, kalau SKPD harusnya dapat. Yang terkait, ya. Salah satu contoh misalnya perda tentang penanggulangan COVID-19 tahun 2020. Di situ ada hak dan kewajiban. Kewajibannya salah satunya ada penindakan sanksi. Ketika Bapak Ibu tahun 2020-2021 itu kan COVID sedang tinggi-tingginya, tidak pakai masker, kena denda oleh Satpol PP, entah itu suruh nyapu atau bayar. Tapi kemudian haknya jarang sekali disosialisasikan, sehingga masyarakat tidak banyak tuntutan. Padahal hak-hak masyarakat di situ banyak. Siapapun warga DKI dengan KTP DKI yang kemudian terpapar COVID-19 punya hak untuk mendapatkan pengobatan sampai sembuh gratis. Itu banyak tidak diketahui.
Belum lagi perda-perda yang lain. Kita bayangkan 57 peraturan daerah. Itu banyak sekali hak DKI, warga DKI yang harusnya disampaikan. Dari 57 itu ada perda-perda yang harus diperbaiki. Karena usia perda itu maksimal 5 tahun. Setiap 5 tahun harus ditinjau apakah sudah tidak relevan sehingga harus diadakan perubahan secukupnya atau memang tidak berlaku lagi. Salah satu contoh misalnya perda tentang RDTRPZ. Pernah dengar Bapak Ibu? Enggak juga kan? Iya. Yang kondisinya begini Bang. Rencana detail tata ruang dan perubahan zonasi. Oh ya kan? Oh itu bulan. Yang tidak tahu, yang seharusnya masyarakat tahu akan haknya. Saya punya tanah itu sudah didirikan bangunan tapi tidak punya IMB. Kenapa tidak bisa mengajukan IMB? Karena jalur hijau. Iya kan? Akibatnya ketika mau dijual dengan tanah yang sudah masih statusnya jalur hijau, ya harganya jatuh. Padahal di dalam RDTRPZ sekarang sudah berubah. Per tanggal 1 September kemarin sudah dirubah namanya RDTRPZ juga, tetapi peruntukannya dari yang hijau bisa menjadi ketika diajukan melalui RDTRPZ yang direvisi. Kalau Bapak Ibu yang belum mengajukan ya seperti itu. Nah, kenapa tidak jadi? Karena Bapak Ibu tidak tahu kapan harus memasukkan usulan perubahan itu. Gitu ya. Nah, ini yang jadi harus kita sosialisasikan. Kemudian yang ketiga, Raperda, sosialisasi rancangan peraturan daerah. Ada perda yang sedang kita buat yang akan kita ketuk palu bersama dengan eksekutif dan legislatif yang untuk memberikan jaminan kepada warga masyarakat perlu mendapatkan masukan. Contohnya apa? Ada perda yang sedang kita buat, sedang kita godok, namanya perda utilitas. Bapak Ibu kalau lihat di luar di jalan itu ada tiang-tiang, itu banyak kabel semrawut. Pak Arif Fadilah tahu, orang Bina Marga ya Pak ya. Itu kabel kelaweran banyak. Ada yang berapa? Ada yang 10 lebih dari 50. Terlihat nyaman tidak? Jelek. Belum lagi jalan yang dibangun sudah diperbaiki oleh Bina Marga, sudah dirapikan, sudah di aspal ya Pak. Sebulan kemudian digali lagi buat pam. Yang salah bukan Pak Arif, yang salah yang gali. Yang gali siapa? Bukan orang Bina Marga pastinya, orang pam. Nanti belum rapi juga sampai becek sehingga di situ bisa jadi kecelakaan oleh siapa pengguna jalan. Digali lagi untuk yang lain. Ini sedang kita tertibkan melalui Raperda dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah tentang utilitas. Gambarnya seperti apa? Kita ingin melihat kayak apa Jakarta yang ada di Jalan Tamrin maupun Sudirman. Coba Bapak Ibu lihat di sana. Ada tidak tiang listrik jalan? Tidak ada. Kabel ada di mana? Semua di bawah. Rapi tidak? Rapi. Ini yang harus kita rapikan. Raperda inilah yang harus kita kerjakan untuk bisa memberikan jaminan akan hak dan kewajiban seluruh warga DKI. Tentu tidak mudah. Ya. Dan biasanya tetap bertahap. Bagian mana dulu yang dikerjakan. Sehingga nanti tetap rapi, sedikit demi sedikit dipertahankan sampai terakhir. Bapak Ibu sekalian, tentu apa-apa yang sudah dilakukan capaian-capaian selama masa periode Pak Anies menjabat sebagai gubernur, berkolaborasi dengan kami anggota dewan di DPRD DKI, seluruh partai, seluruh komponen sudah memberikan banyak perubahan-perubahan. Ada yang sudah dinikmati bersama Bapak Ibu sekalian, ada yang belum sempurna. Tiada gading yang tak letak tentunya. Tidak ada semua kebijakan itu yang sempurna bisa dinikmati oleh masyarakat. Ada yang kurang. Salah satu contoh misalnya Jaklingko, Bapak Ibu tahu Jaklingko? Sudah memanfaatkan Jaklingko? Bayar atau bayar? Tidak bayar. Karena sudah kita integrasikan bahwasanya mereka sudah dibayar, yang pemilik-pemilik angkot yang terjaring integrasi dengan Pemprov DKI.
Jadi tidak boleh ngetem, pokoknya jalan terus dari pagi sampai jam 9 malam untuk bisa mengantarkan warga masyarakat sampai ke situ ada busway atau perjalanan integrasi yang lain. Nah, nanti tanggal 16 Pak Anies selesai masa jabatannya, akan diganti oleh gubernur penjabat sementara. Siapa orangnya belum tahu. Akankah kemudian penjabat sementara pengganti Pak Anies itu melanjutkan program Pak Anies? Belum tentu juga. Oleh karenanya kami, Bapak Ibu juga yang merasakan ini sebagai sebuah kebaikan, tentunya akan menjadi garda terdepan untuk mengawal kebaikan-kebaikan program-program pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI, Pak Anies beserta jajarannya yang sudah baik agar terus dipertahankan dalam rangka melayani dan mewujudkan maju kotanya, bahagia warganya. Pada kesempatan ini saya berharap ada waktu untuk bisa sambung rasa apa yang menjadi harapan masyarakat, terutama di lingkungan RW 9. Sengaja makanya kami minta untuk hadir, sengaja dari Satpol Bina Marga, Pak Arief beserta jajaran, ada dari unsur pemerintahan Pak Tony dan Bu Ani beserta jajaran, ada dari Dinas Sosial Pak Sumadi, karena di beberapa titik juga yang ditanya enggak jauh. Jadi terkait dengan usulan-usulan masyarakat terkait dengan BLT dan lain sebagainya, yang tentu berkaitan dengan subsidi sosial. Saya kira mungkin itu dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kepada warga RW 09 karena saya bukan warga RW 09. Kebetulan saya ada kebetulan hadir ke sini. Yang pertama seperti yang Bu Ani bilang tentang OP Dawis sama PKK, itu sama harapan kami karena saya juga Dawis. Kedua, saya cuma mau nanya, kalau kayak CCTV itu bisa dianggarkan nggak Pak? Karena contohnya di tempat saya sering ada kejadian di musola itu dekat rumah saya, itu beberapa kali kotak amal itu dibobol. Nah, yang masih hangat saat ini, kemarin kejadian malam Selasa yang maling motor dekat rumah saya. Kali di jalan umum itu bisa dianggarkan CCTV apa tidak, gitu aja. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Ojol paling harapannya karena lihat bacanya dampak kenaikan harga BBM ya. Paling kita minta ada bantuan apa bentuknya, paling kuota atau tempat buat sarana buat berkumpul yang dapat apa tidak dapat gangguan gitu. Paling itu aja. Bandi, mungkin teman-teman masih ada. Itu aja. Jadi saya jawab yang pertama tadi usulan dari Pak Haji Sudarmo, Pak RW. Terima kasih Pak. Ini tentang sarana pasos-pasum di lingkungan RW 09 ya. Terkait dengan sarana jaya, karena itu menjadi pasos-pasum yang milik PT Sarana Jaya. Tentu ini harus dikelirkan dulu, apakah tanah yang memang milik Sarana Jaya itu tidak dalam sengketa atau yang lainnya. Minimal sudah ada surat pembuktian dari PT Sarana Jaya untuk memberikan hibah atau apa ya sebutannya kan, penyerahan pasos-pasum kepada Pemprov DKI untuk bisa digunakan warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang ada di lingkungan RW 09. Dan kita akan bantu, kita akan dorong, kami akan bantu untuk bisa merealisasikan itu. Kalau masalah kekurangan kaitan dengan jalan nanti sama Pak Arief. Walaupun tadi sudah disebutkan Jalan Mangga 1 ya. Ya. Ya, nanti Pak Arief yang akan mengkoordinasikannya dengan Sudin Bina Marga tingkat Kodia, Sudin Diskominfotik. Kalau jumlahnya besar bisa langsung ke dinas. Maka yang saya butuhkan adalah pengajuan melalui cek wifi aja, Jaki 1, atau langsung aja ditulis Bu Oda, bisa ketikkan aja pakai di handphone siapa yang mengusulkan, atau melalui ini barcode saya punya ya, itu kan ada barcode, di scan
Nanti akan muncul di situ. Ya, betul. Bisa dilihat, bahkan bisa masuk ke ganggang kalau memang itu dianggap menjadi kebutuhan yang penting, darurat dan mendesak, karena sering terjadi kerawanan-kerawanan. Apakah itu kerawanan kejahatan atau kerawanan sosial yang lainnya. Kan sekarang sudah banyak, tapi kebanyakan itu dipasang oleh pribadi ya, individu-individu. Masyarakat yang punya kelebihan pasang itu. Tapi kalau ternyata di situ tidak ada dan mengharuskan untuk ada, diusulkan aja. Bisa melalui RT RW atau pribadi yang ada di lingkungan itu akan dipasangkan. Tentu kan nanti harus ada, tidak hanya dipasang CCTV-nya, tapi harus ada monitor kontrolnya kan. Di rumah siapa yang nanti akan dijadikan sebagai monitor kontrolnya. Ya, tentu harus ada ya, nanti pakai sama. Kemudian yang ketiga, pertanyaan di Pak Pendi, tempat kumpul berarti ada cek wifi gratisnya gitu ya. Wifi gratis, sebetulnya wifi gratis itu programnya dipasang di setiap RW. Di setiap RW, bahkan kantor-kantor RW itu harus dipasang wifi gratis. Ini semua tanggung jawabnya Diskominfotik, dan Diskominfotik itu ada di bawah kemitraan dengan saya, dengan Komisi A. Waktu itu sudah saya minta mana titik-titik yang akan dipasang. Ketika akan dipasang kan berarti di situ perlu ada di mana tempat yang akan dipasang, siapa yang tanggung jawab di situ. Karena perlu listrik untuk di cas ininya, receivernya. Monggo diusulkan saja, nanti kasih ke saya atau melalui kanal aspirasi saya. Insyaallah dalam waktu dekat bisa disampaikan. Cuma 3 ini pertanyaannya. Oh, dampak BPN. Bagaimana kalau dampak BPN, nanti Pak Sumadi yang akan jawab. Apakah ada bantuan-bantuan sosial? Bapak Ibu sekalian, ini sekalian saya ingin menyatakan bahwa pemerintah harusnya adil. Tapi kalau melihat pemerintah Provinsi DKI sudah berbuat adil. Kenapa demikian? Karena sudah banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemprov itu meskipun belum merata. Contoh misalnya terkait dengan dampak pandemi sejak tahun 2020 sampai 2021 sampai sekarang masih ada, sehingga anak-anak harus belajar gratis, belajar apa namanya? PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Itu digencarkan agar mereka dapat pulsa tambahan untuk PJJ. Bukan hanya itu, kita pasang di titik-titik spot-spot agar anak-anak bisa berkumpul untuk melaksanakan PJJ supaya tidak kekurangan sinyal dan pulsa yang harus dipakai. Nah, termasuk antisipasi dasawisma, jumantik dan lain sebagainya, terutama para dasawisma. Dasawisma itu dengan OP 500.000 untuk beli pulsa habis. Ya. Belum lagi nanti setiap hari harus laporan perkembangan DTKS dan seterusnya. Itu pakai ini. Malah tekor ya Bu. Oh, kenapa? Biar Pak Sumadi dengar ini. Nanti jadi usulan untuk dinaikkan. Memang untuk OP dasawisma, jumantik itu sedang kita proses untuk dijadikan ada kenaikan. Bahkan tadi disampaikan oleh Bu Kasih, PKK saja tidak ada biaya operasionalnya. Padahal PKK juga merupakan ujung tombak di masyarakat yang ketika kemudian di dalam setiap kegiatan harus melayani jumantik, posyandu, lansia ya Bu ya. PKK dulu dari dulu belum ada. Padahal istri Pak Gubernur itu adalah merupakan ketua tim penggerak PKK di tingkat provinsi. Istri Bapak Wali Kota adalah ketua tim penggerak PKK di tingkat Kodia. Dan seterusnya sampai istri para kepala desa atau lurah itu adalah ketua tim penggerak PKK di tingkat kelurahan. Apakah ini artinya harus menempel pada jabatan suaminya yang sehingga harus ada biaya operasional dari suaminya? Itu tidak, ternyata tidak. Ya, sehingga nanti perlu saya pertanyakan apakah memang tidak dianggarkan atau memang karena tidak ada dananya. Kalau tidak ada dananya nggak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena APBD DKI terbesar se-Indonesia, tetapi hampir setiap tahun selalu saja ada yang namanya silpa. Silpa itu sisa anggaran. Dan sisa anggaran yang ada di DKI selalu besar. Tahun 2021 silpa anggarannya 29,27 triliun. Berarti tidak terserap. Dikemanakan gitu.
Makanya nanti besok mulai Senin saya akan ikut rapat di Puncak membahas PPAS platform anggaran sementara perubahan 2022 yang rencananya akan memanfaatkan bagaimana sisa anggaran 2021 agar bisa ditarik menjadi program anggaran yang bisa direalisasi di tahun 2022 di perubahan APBD perubahan. Ya. Saya kira mungkin itu. Kalau OP insya Allah sedang diperjuangkan, bukan hanya PKK. Silakan Bapak tadi. Ada yang mau tanya lagi? Nama saya Dibek. Kebetulan saya sebagai bidang keagamaan di musola saya yang terletak di RW 09, di RW 9, Musola Khairul Rahmah, Jalan Mangga 2, RT 06 RW 09. Terima kasih atas waktunya Bapak Haji Karyatul Subiantoro yang saya hormati, Bapak Sekel Bapak Roni dan perwakilan dari Kecamatan Ibu Ani. Saya ingin sekali di RW 9 itu ada kegiatan terutama remaja-remaja Pak Haji, karena terus terang di lingkungan kami RW 9 Bapak RW juga tahu bahwa para remaja itu tidak ada sama sekali kegiatan yang mengkoordinirnya, terutama anak-anak yang ABG yang baru besar. Terbukti sudah berapa kali Pak RW, 2 kali kita ada istilah tawuran anak-anak ya Pak RW ya. Saya sering mendengar tuh 2 kali kejadian Pak, itu anak-anak baru ABG, anak-anak ya SMP SMA gitu loh. Jadi mereka karena apa? Saya pikir tidak ada kegiatan yang mendorong mereka untuk bisa berkumpul bersama-sama pada antar mereka, terutama RW 9. Begitu saya punya niat ingin mengadakan suatu kegiatan seperti pengajian remaja maupun yang penting mereka berkumpul itu Pak di suatu titik atau suatu tempat. Saya mohon ingin sekali di musola saya sendiri akan mengadakan seperti pengajian remaja bulanan atau mingguan. Yang penting mereka berkumpul. Tapi namanya remaja Pak, kita mesti harus mengiming-imingi mereka dengan fasilitas-fasilitas yang menarik. Ya seperti yang tadi Bapak Haji bilang ada wifi gratis gitu. Mungkin di musola kita bisa dipakai wifi gratis. Setelah ngaji mereka bisa berkumpul karena ada iming-iming itu, mereka masih mau datang ke tempat kami gitu. Kemudian ya paling nggak ada istilahnya tambahan-tambahan yang lain seperti laptop apa itu, mereka ada kegiatan menyalurkan kemampuan mereka gitu. Jadi dia bisa menyalurkan kemampuan mereka di suatu titik, satu tempat biar ada kegiatan, tidak bermain kemana-mana. Kemudian kemana kami harus mengusulkan sarana-sarana seperti itu. Kemudian untuk pendidiknya kami mungkin dari kepengurusan musola akan berusaha untuk mencari guru atau pendidik. Memang saya sudah punya rencana ke depan khusus untuk remaja di lingkungan RW 9, terutama di 2 RT saya, karena musola saya itu berdampingan RT 6 dan RT 9. Jadi kami akan mengadakan khusus gitu pengajian remaja ke depan. Mudah-mudahan setelah mungkin berkembang nanti yang lain selingkuhan RW 9 akan bisa menirunya, dan ada informasi-informasi yang dibutuhkan fasilitas atau apa, saya aja baru tahu ada wifi gratis. Mudah-mudahan di musola saya ada bisa dikirim wifi gratis, jadi mereka nanti bisa nyaman di situ. Jadi ada kegiatan, jadi tidak bisa menyebar kemana-mana gitu Pak. Dia main kemana-mana, terutama pada bulan-bulan suci Ramadan itu remaja-remaja sangat prihatin sekali Pak. Mereka itu ya dibilang sholat tarawih tapi datang cepat menghilangnya gitu. Kemudian timbulnya ada satu tawuran atau apa, itu yang saya khawatirkan. Saya sebagai pengurus musola di bidang keagamaan ada punya niat ingin mengkoordinir remaja-remaja baik putri maupun putra untuk dapat belajar
di musola saya. Untuk CCTV kami sudah pasang Pak, CCTV sudah pasang karena memang beberapa kejadian tempo hari sampai kotak pun sama yang tadi diceritakan ke Pak Ibu ini, kotak amal hilang. Terus kami bermusyawarah akhirnya bisa pasang CCTV sekarang. Alhamdulillah udah kita buat CCTV di musola Khairul Roma. Itu saja Pak harapan saya, dan tolong diberitahu kemana kita harus kami sebagai pengurus mengajukan fasilitas-fasilitas dari pemerintah itu kemana, kita ada jalurnya dari mana. Demikian, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, terima kasih. Jadi kita nyambung dari yang diutarakan Pak Dimek tadi, bahwa memang Karang Taruna juga sudah ada, remaja masjid sudah ada. Memang di musola Khairul Roma ini, Jalan Mangga 2 ini ya memang tempat anak-anak nongkrong. Nah ini memang dari Pak RT sudah saya sarankan supaya diajak ngaji, jamnya ditentukan. Kalau di masjid sudah berjalan lama, di masjid ini remaja masjid ngaji sudah, Karang Taruna juga sudah berjalan. Tapi ya memang anak itu ada 1-2 yang beda begitu Pak, akhirnya kebawa ke lain tempat, ikut tawuran umpamanya. Memang ada itu. Selanjutnya Bapak yang kami hormati, masalah ini Pak, pembangunan yang belum terrealisasi tadi, apa kita ajukan tersendiri lewat Bapak ini, apa kita langsung ke formalitasnya Pak Arif umpamanya langsung ke Bina Marga. Nah, kami mohon penjelasan Pak, apa kita bikin baru lagi gitu Pak, karena itu memang sebetulnya masalah saluran air dan juga pengaspalan itu di infobanknya itu sudah ada semua, dan sudah pernah disurvei, pernah diukur-ukur, tetapi realisasinya belum ada. Alasannya beliau memang pendanaannya belum ada, katanya begitu karena COVID. Nah, maksud saya apa diusulkan kembali atau kita nunggu? Nah itu mohon penjelasan dari Bapak maupun dari Pak Arif. Selanjutnya masalah itu tadi yang kenyamanan di musola dan kenyamanan di masjid itu ya nanti saya kerjasama sama Pak Ustadz bagaimana menanggulanginya. Itu termasuk usulan saya di sini Pak, kenyamanan di masjid dan kenyamanan di musola. Nah itu sudah tertuang di sini, tertulis untuk kita sampaikan ke Bapak. Saya kira itu, terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua Bapak. Alhamdulillah sudah hadir pada sore hari ini dan semua berjalan dengan baik. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz sudah memikirkan masa depan bangsa ini. Artinya kalau memikirkan anak-anak remaja itu kita memikirkan masa depan bangsa kita. Tadi Pak Ustadz bilang ingin ada kegiatan-kegiatan remaja. Sebenarnya Pak, saya sampaikan dari Pemda DKI sendiri untuk kegiatan remaja itu misalnya Karang Taruna RW. Jadi sekarang udah ada Karang Taruna RW dan disupporting itu sebulan 500.000 dari Pemda DKI. Jadi mohon Pak RW saya titipkan anak-anak remaja Karang Taruna RW. Sudah ada, tapi mereka yang sudah ada itu juga menggandeng teman-temannya sesama remaja supaya ikut berkegiatan. Jumlahnya nggak usah dibatasi Pak RW. Jadi jangan misalnya Karang Taruna dibatasi 10 orang aja, jangan dibatasi Pak RW. Biarkan mereka merekrut seluruh teman-temannya yang ada di RW Bapak misalnya, atau boleh RW lain juga. Jangan dibatasi dalam kegiatan positif. Untuk berkegiatan itu misalnya, jangan dilihat 500.000-nya OP-nya. Zaman dulu Karang Taruna nggak ada OP-nya, sekarang alhamdulillah kan, paling tidak uang fotokopi atau uang snack pada saat mereka pertemuan sudah ada, sudah tercover. Dan kegiatannya itu harus ada. Terus kegiatan anak yang lainnya dari pemerintah juga ada yang namanya forum anak. Jadi saya mohon juga
untuk diarahkan anak-anak yang memang di rumah lagi senggang, silahkan berkolaborasi atau datang ke RPTRA. Di RPTRA itu pusat kegiatan anak-anak dan remaja, banyak sekali di sana. Ada yang terjadwal, misalnya setiap hari apa, latihan apa, itu ada di RPTRA. Atau di taman-taman yang ada pengelolanya, itu sudah ada seperti itu. Terus juga kita Jakarta Timur alhamdulillah kemarin mendapat penghargaan nasional untuk Kota Layak Anak. Kota Layak Anak artinya apa? Kita juga melibatkan anak dalam segala acara ya. Jadi anak itu harus tahu, izin Pak Haji, saya membawa mahasiswa yang sedang magang di kecamatan, maksud saya. Jadi mahasiswa juga harus tahu bahwa ada kegiatan reses seperti ini, aspirasi masyarakat yang memang diserap oleh Dewan gitu Pak. Mohon izin Pak Haji. Supaya juga artinya apa? Remaja juga harus peduli kegiatan-kegiatan seperti ini dan tahu gitu. Saya juga bergandeng, saya kasih keterangan kebetulan juga berkolaborasi dengan bidang keagamaan Pak Haji. Jadi saya berkolaborasi dengan Ketua MUI, Ketua DMI, itu untuk Ciracas. Ciracas itu artinya dari Cibubur sampai Rambutan ya. Saya kalau ngomong sekecamatan Ciracas, dari Cibubur sampai Rambutan. Kita ada program MUI yang sama-sama, mari yang beragama Islam kita dukung. Yang pertama adalah Ciracas Kampung Quran. Yang kedua, Ciracas Kampung Sedekah. Yang ketiga, Ciracas Ulama Bersatu. Yang keempat, Ciracas Masjid Makmur. Yang kelima, Pak Camat tambahkan tuh, Ciracas warganya bahagia. Artinya Masjid Makmur itu apa? Jadi di masjid itu memang kalau kita baca sejarah apa sih fungsinya masjid zaman dulu Rasulullah menciptakan masjid itu, memang sumber kemakmuran ada di masjid. Orang bersedekah dan segala macam itu melalui masjid. Cuma sekarang yang maaf saya sebut anak-anak Jackmania yang kumpul di rumah saya itu, bukan di rumah saya, di lingkungan saya, antara laki dan perempuan itu membaur sekali gitu. Tapi mereka alhamdulillah tidak saya musuhi, malah saya bilang daripada kumpul di kontrakan yang sempit di depan rumah saya aja gitu. Saya kasih minum, saya kasih makan dan lain-lain. Akhirnya mereka lebih kelihatannya lebih pantas lah dalam hal duduknya, bicaranya. Akhirnya saya fasilitasi Ustadz, saya ajak rapat dulu. Tapi kemudian sekarang tidak dapat terima. Kenapa? Karena setelah ada cross check itu dicoret dari penerima BPJS termasuk juga dengan KJP dan BPKH. Karena ternyata salah satu NIK yang dipakai adalah dipakai untuk atas nama STNK pemilik mobil mewah. Itu beberapa terjadi dan pernah saya advokasi akhirnya. Dan ini sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ada dirugikan orang-orang yang tadinya menerima bantuan-bantuan tadi jadi hilang haknya. Kalau ada yang seperti itu, tolong laporkan kami. Nanti ada. Sekarang masih terima atau sudah tidak terima? Nah itu tolong disampaikan ke nanti biar diupdate oleh petugas dasar Wisma bahwasanya sekarang itu tidak digunakan. Monggo Pak Sumadi bisa menjelaskan. Tambahan Pak. Ini dari saja Pak, ya bukan bantuan ya. Jadi gini Bapak sekalian, mau izin, mau nanti diperiksa kembali di rumah. Tolong bagi apa yang kemarin mendaftar DTKS ya. Jadi DTKS itu keluarnya 6 bulan Pak. Di proses dari pendaftaran sampai muncul DTKS itu kurang lebih 6 bulan. Nah kemarin dan tolong kakaknya diupdate Pak. Karena sekarang kakak itu terintegrasi dengan dalam negeri Pak. Makanya banyak kakak kartu keluarga yang lama yang sampai ke dalam negeri Pak. Kakak yang lama Pak itu kebanyakan terupdate, makanya banyak KJP yang hilang Pak. Gitu. Jadi nggak muncul DTKS-nya karena KJP tidak terupdate ke dalam negeri. Kemudian dalam negeri. Ya. Kalau untuk mengupdate kakak ya.
Jadi gini, nanti mungkin di bulan November ya, harusnya bulan Oktober ini, November ini. Kalau nanti yang belum, mereka kemarin belum masuk, ya silahkan daftar. Nanti akan kita informasikan sampai ke Pak RW Pak RT. Akan diinformasikan warga, tolong daftar DTKS online. Kalau kesulitan, ada petugas kami dinsos di kelurahan Pak. Akan kita bantu. Oh gitu. Iya. Kan kalau misalnya dari Pak RT kan kadang-kadang kasih info, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi pertanyaan itu Pak, kami dari apa namanya? RT-nya gitu. Enggak ada. Contohnya kayak saya. Ini gimana Pak RT? Katanya Pak RT nggak ngasih informasi, saya bingung nih. Ada RT saya di RT 11. Ya? RT 11. Nah gini, ada kendala gini Pak. Jadi di pendaftaran itu ada 2 alamat. Ya. Satu alamat KTP dan yang kedua alamat domisili. Kenapa hilang? Jadi seharusnya Bapak isi dua-duanya, alamat KTP dan domisili. Nanti yang kita print sama